Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Untuk sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak absen dulu kehadiran kalian. Asik? Dapat? Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Untuk ketua kelas silahkan dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Dan seperti biasa kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Silakan semua berdiri. Indonesia tanah airku. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kenikmatan sehingga kita bisa belajar kembali di kelas ini bersama dengan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Nah, karena ini masih dalam kondisi pandemi, kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan, yaitu 5M. Apa itu 5M? 1, 2, oke. Selanjutnya hari ini kita akan mempelajari, kita akan belajar di 3 muatan, yaitu bahasa Indonesia, IPS dan IPA. Nah, kemarin kalian sudah pernah belajar di bahasa Indonesia, sudah pernah belajar tentang penggunaan kata-kata tanya. Ada yang tahu apa saja kata tanya yang biasa digunakan? Di mana? Apalagi? Apa? Kapan? Siapa? Nah, setelah itu kita nanti akan belajar materi lanjutannya. Dan ketika kita nanti belajar tentang ini, kita akan bisa materi-materi setelah materi yang lain. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah dengan membaca teks tentang tokoh proklamator Indonesia, kita mampu menentukan informasi penting secara berkelompok. Oke, untuk memulai kegiatan kita hari ini, kita nanti kalian akan berkelompok sesuai kelompok yang sudah dibentuk. Oke, sudah siap? Sudah siap ya? Oke, mungkin dari situ bisa dilihat. Ini di sini ada bacaan tentang tokoh proklamator Indonesia. Tokoh-tokoh yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemarin ada siapa? Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Di sini ada sedikit biografi tentang Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Kalian baca bersama kelompok, terus nanti kalian diskusikan dan kalian jawab beberapa pertanyaan tentang teks non fiksi. Silakan dibaca dulu. Sudah selesai semuanya? Oke, sudah ya? Kalau sudah, kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan menceritakan kembali isi teks bacaan ini sesuai dengan pertanyaan yang sudah disediakan. Oke? Kelompok mana dulu yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Oke, silakan kelompok berapa? Kelompok 3 dulu, silakan maju ke depan. Hasil diskusi dari kelompok 3 adalah sebagai berikut. Tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia adalah 1. Insinyur Soekarno dan
hasil diskusi dari kelompok 3 dengan menceritakan kembali sesuai dengan pertanyaan yang sudah disediakan. Oke, dari teman-teman ada yang mau menanggapi atau ada pertanyaan, silakan. Oke, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Itu yang pakai peci itu siapa? Lihat. Ada pertanyaan itu, tokoh yang fotonya pakai peci hitam itu siapa? Insinyur Soekarno. Benar, itu adalah fotonya Insinyur Soekarno. Berarti yang sebelahnya itu fotonya siapa? Dr. Andes Muhammad. Nah, demikian tadi presentasi dari kelompok 3. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Dan untuk tokoh tadi yang ditanyakan, benar sekali, tokoh yang memakai peci hitam adalah Insinyur Soekarno. Nah, mungkin ada pertanyaan? Nah, kalau tidak, kita lanjutkan ke muatan IPS. Tindakan heroik mendukung proklamasi. Nah, ternyata setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan, ada beberapa pihak yang tidak ingin Indonesia merdeka. Kalian baca dulu teks yang ada di sini. Kemudian kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, yang sudah disediakan, yang ada di buku kalian. Silakan dibaca dulu, kemudian didiskusikan, kemudian dijawab bersama teman-temannya di buku tulis masing-masing. Sudah selesai semuanya? Diskusinya sudah selesai ya? Nah, kalau sudah selesai, seperti tadi, perwakilan dari kelompoknya maju untuk mempresentasikan hasil diskusi. Ya, ada pertanyaan, mengapa setelah proklamasi seharusnya Indonesia sudah merdeka, sudah damai, tetap ada peperangan? Silahkan dijawab. Karena penjajah tidak mau Indonesia merdeka dan tetap ingin menjajah Indonesia. Oh ya, karena Indonesia penjajah tidak ingin Indonesia merdeka dan tetap ingin menjajah Indonesia. Kita simpulkan tentang materi IPS hari ini, yaitu ya. Mungkin ada yang ditanyakan atau ada yang kurang paham untuk materi IPS pada hari ini? Sudah ya? Sudah. Kalau sudah, kita lanjutkan ke materi selanjutnya tentang IPA. Tapi sebelum kita masuk ke sini, kita buat permainan dulu supaya tidak tegang, supaya kita tidak jenuh. Apa permainannya? Nah, ini untuk latih konsentrasi. Cukup sederhana dengan tepuk tunggal dan tepuk tunggal. Bahkan ke muatan IPA, kalian bisa melihat gambar yang ada di depan. Kemudian Pak Nur kasih yang namanya LKPD. Nah, di LKPD ini nanti kalian akan melakukan percobaan atau eksperimen tentang pengaruh kalor terhadap perubahan suhu benda. Nanti kalian akan melakukan percobaan. Nah, apa yang kalian lakukan nanti? Silahkan nanti bisa dilihat langkah-langkah yang ada di dalam LKPD. Tapi sebelum itu kalian lihat dulu video yang ada di depan. Kalian amati dulu, kemudian nanti diskusikan. Setelah itu kalian menyiapkan alat-alat. Bisa dilihat apa yang ada di layar proyektor ini? Ada gambar apa ini? Air panas. Kemudian kalian baca dulu, kemudian didiskusikan bersama teman-teman. Kemudian kita lihat
Dari yang kalian ketahui, apa saja contoh perubahan suhu benda karena pengaruh kalor dalam kehidupan sehari-hari? Kalian bisa melihat video. Silahkan dilihat video ini, kemudian diamati dan nanti didiskusikan dengan teman. Setelah kalian berdiskusi, kemudian kalian mulai percobaannya dengan menyiapkan alat-alat percobaan yang kemarin sudah Pak Nur suruh untuk bawa. Sekarang disiapkan. Kelompok mana yang mau maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Kesimpulan dari diskusi kelompok kami adalah benda yang diberi kalor suhunya akan naik. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan? Ya, dari kelompok 2, silakan. Mengapa kalau benda panas dibiarkan lama-kelamaan akan menjadi dingin? Ya, mengapa benda yang panas dibiarkan lama-kelamaan akan dingin? Karena benda tersebut melepaskan kalor. Oh ya, karena benda tersebut melepaskan kalor. Kita simpulkan bersama-sama tentang ini. Ketika suatu benda diberikan kalor, maka ternyata hari ini kita sudah belajar 3 muatan. Tadi sudah belajar bahasa Indonesia, kemudian IPS dan IPA. Silahkan kalian kembali ke tempat duduknya semula. Saya akan memberikan soal evaluasi penilaian pada kalian, nanti dikerjakan, kemudian kalau sudah selesai dikumpul. Selesai ya? Kalau sudah selesai dikumpulkan. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, Bapak akan memberikan penghargaan untuk siswa yang aktif pada pembelajaran hari ini. Nah, tadi mulai dari muatan IPA sampai muatan bahasa Indonesia sampai IPA, Bapak amati ada beberapa anak yang aktif menyampaikan, aktif diskusi, kemudian aktif memberi pertanyaan. Cindy. Nah, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Cindy. Nah ya, sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita refleksi dulu. Yang pertama, apa yang telah kalian pelajari? Yang pertama apa? Bahasa Indonesia. Apa yang kalian dapat hari ini dari pelajaran bahasa Indonesia? Apa? Kita bisa. Nah, kemudian apa yang kalian sukai dari pelajaran kalian hari ini? Oh iya, Pak? Diskusi kelompok, Pak. Oh iya, kenapa diskusi kelompok? Karena lebih mudah, benar itu. Oh iya, melakukan percobaan. Alhamdulillah, mari kita bersyukur bersama-sama karena kita sudah bisa belajar bersama-sama dan kita diberi kesehatan. Mari kita mengucapkan Alhamdulillah. Untuk mensyukuri nikmat, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan kita? Makan makanan yang bergizi, apalagi olahraga secara teratur, apalagi melakukan hal-hal yang positif. Oke, kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kalian pulang setelah ini. Jangan lupa hati-hati di jalan, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.